Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Widya Rizky, NIM 25020102179 dari kelas MJ411, Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada UAS Advanced Digital Marketing kali ini, saya membuat sebuah produk virtual fiktif bernama Rantau Ready AI. Ide dasarnya sederhana. Banyak mahasiswa baru atau pekerja muda ketika pindah ke kota lain, fokusnya hanya satu, cari kos. Padahal setelah dipikir-pikir, masalah merantau itu jauh lebih kompleks. Ada biaya hidup, transportasi, pilihan area, keamanan, barang-barang yang harus dibawa, sampai bagaimana beradaptasi di kota baru. Jadi, Rantau Ready AI saya posisikan bukan sebagai aplikasi pencari kos, tetapi sebagai asisten virtual yang membantu seseorang benar-benar siap hidup mandiri di kota baru. Kalau saya ringkas dalam satu kalimat, dari bingung cari kos menjadi siap menjalani hidup di kota baru. Nah, sebelum masuk ke produknya nih, saya jelaskan dulu bagaimana analisis dan strateginya saya susun. Presentasi ini saya kerjakan secara individu, supaya strateginya tidak hanya kreatif, tetapi juga terstruktur. Saya membaginya menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama adalah analisis. Di sini saya melihat produk, target pasar, persona, kompetitor, positioning, dan customer journey. Bagian kedua adalah strategi. Ini mencakup platform yang digunakan, konten pilar, kalender konten, organic marketing, sampai 2 jenis iklan yang saya pilih, yaitu TikTok Ads dan Google Ads. Kemudian bagian ketiga adalah kontrol, yaitu KPI 3 bulan pertama, anggaran, proyeksi revenue, dan evaluasi performa. Untuk referensi, saya menggunakan beberapa sumber seperti data reportal untuk konteks perilaku digital, kemudian Mamikos, Rukita, dan Travelio sebagai pembanding solusi yang sudah ada, serta referensi Google Ads dan TikTok Ads. Jadi alurnya adalah kenali masalah, tentukan strategi, ukur hasilnya. Produk fiktif yang saya pilih adalah asisten rantau berbasis AI. Sekarang kita masuk ke produknya. Rantau Ready AI adalah asisten virtual berbasis AI untuk calon mahasiswa dan pekerja muda yang akan pindah kota. Fungsi pertamanya adalah simulasi biaya hidup. Misalnya, saya mau kuliah di Jakarta nih. Rantau Ready bisa membantu memperkirakan kos, makan, transportasi, deposit, dan biaya awal lainnya. Kemudian ada area match score. Jadi bukan cuma bilang kos A dekat kampus, tapi membantu menilai area berdasarkan jarak, biaya, akses, keamanan, dan gaya hidup. Ada juga move-in checklist, mulai dari dokumen, barang penting, sampai kebutuhan awal. Dan terakhir, rekomendasi layanan pendukung seperti laundry, transportasi, atau komunitas. Yang membedakan Rantau Ready dari marketplace kos adalah dia tidak berhenti pada pertanyaan mau tinggal di mana. Dia membantu menjawab pertanyaan yang lebih besar. Apakah saya benar-benar siap pindah ke sana? Brand promise yang saya buat yaitu rantau lebih siap, keputusan lebih yakin. Beralih ke slide keempat, masalahnya bukan hanya mencari tempat tinggal. Kenapa saya melihat produk ini memiliki potensi? Karena calon perantau biasanya menghadapi 4 masalah sekaligus. Yang pertama, biaya tidak jelas. Orang mungkin tahu harga kosnya 2 juta, tapi belum menghitung deposit, transportasi, makan, listrik, internet, atau kebutuhan awal. Yang kedua, area membingungkan. Dekat secara jarak belum tentu murah, aman, nyaman, dan mudah diakses. Yang ketiga, kesiapan pindahan sering tercecer. Dokumen belum siap, barang lupa dibawa, sampai urusan administrasi baru dipikirkan setelah pindah. Dan yang keempat adalah minim dukungan. Perantau baru biasanya belum punya komunitas, kontak darurat, ataupun pengetahuan lokal. Jadi,
Pain point utamanya menurut saya adalah keputusan yang sangat besar dibuat berdasarkan informasi yang masih terpisah-pisah. Rantau Ready mencoba menyatukan informasi itu. Target audience. Lalu siapa sih target konsumennya? Secara demografis, saya fokus pada usia 18 sampai dengan 30 tahun. Mahasiswa baru, fresh graduate, intern, first jobber, dan pekerja muda. Secara geografis, targetnya orang yang akan masuk ke kota pendidikan dan pusat kerja seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Secara psikografis, mereka ingin mandiri, tetapi biasanya juga punya kecemasan, takut salah pilih area, sensitif terhadap biaya, dan menyukai rekomendasi yang cepat secara visual. Kemudian dari perilaku, ini adalah audiens yang digital first. Sebelum pindah, mereka mencari informasi dari TikTok, Google, Instagram, forum kampus, review, dan pengalaman orang lain. Jadi, digital marketing untuk produk ini memang sangat relevan karena keputusan konsumennya sudah mulai dari layar. Supaya targetnya tidak terlalu abstrak, saya membuat persona bernama Naya. Naya berusia 19 tahun dan baru diterima kuliah di kota besar. Tujuannya sederhana, mendapatkan tempat tinggal yang aman, biayanya masih sesuai kemampuan, dan perjalanan ke kampus masih masuk akal. Tetapi, kecemasannya cukup banyak. Takut salah pilih lokasi, takut biaya hidup ternyata lebih mahal dari perkiraan, belum punya banyak teman, dan tidak tahu seperti apa proses adaptasi minggu pertama. Perjalanan Naya biasanya dimulai dari mencari informasi, kemudian membandingkan biaya, memilih area, dan akhirnya beradaptasi. Jadi kalimat yang menggambarkan kebutuhan Naya bukan "saya butuh kos", tapi "saya butuh peta hidup di kota baru". Persona ini yang nanti menjadi dasar konten dan iklan Rantau Ready. Keputusan rantau. Nah, dimulai dari layar. Nah, kenapa strategi digitalnya harus kuat? Karena audiens kita hidup di ekosistem digital. Dalam data yang saya gunakan di presentasi ini, basis pengguna internet Indonesia sudah sangat besar, sekitar 237 juta orang, dengan sekitar 180 juta identitas media sosial. Yang lebih penting bagi strategi ini bukan hanya jumlah pengguna internetnya, tetapi perilakunya. Ketika seorang baru mau pindah ke kota nih, dia mulai mengetik biaya hidup Jakarta mahasiswa, kos dekat kampus, daerah aman untuk mahasiswa, atau melihat video-video seperti budget hidup anak perantau. Jadi ada dua perilaku. Ada orang yang belum sadar membutuhkan solusi, ini cocok ditangkap dengan konten dan TikTok. Dan ada orang yang sudah aktif mencari solusi, ini cocok ditangkap dengan Google Search. Karena itulah strategi saya nanti menggabungkan konten discovery dan search intent. Rantau Ready tentunya tidak masuk ke pasar yang kosong. Ada Mamikos, Rukita, Travelio. Mamiko sangat kuat dari database, kos, dan fitur pencarian. Rukita mengawarkan pengalaman hunian yang lebih praktis dan full service. Travelio juga mempunyai banyak pilihan apartemen dan hunian. Jadi kalau Rantau Ready mencoba menjadi marketplace kos baru, menurut saya akan sangat sulit untuk bersaing. Karena itu saya mengambil ruang yang berbeda. Rantau Ready berada sebelum keputusan menyewa tersebut. Masalah yang ingin diselesaikan bukan hanya suplai hunian, tetapi berapa total biaya hidup saya, area mana yang cocok, apa saja yang harus disiapkan, dan bagaimana saya akan beradaptasi nih setelah pindah. Jadi positioningnya adalah AI Copilot untuk keputusan pindah kota, bukan sekedar katalog hunian. Unique Selling Point atau USP, keputusan pindah kota dibuat lebih yakin. Dari positioning tadi, saya membangun 4 elemen utama sebagai USP. Pertama, budget simulator. Kedua, area match score. Ketiga, move-in checklist. Dan keempat, community layer. Keempat fungsi ini dihubungkan oleh AI Copilot. Artinya pengguna tidak hanya mendapat data mentah, tetapi dibantu mengubah data tadi menjadi rekomendasi. Misalnya, dengan budget 3 juta per bulan dan kampus di lokasi ini, area mana yang paling realistis? Atau, kalau saya tinggal di sini, estimasi transportasi bulanannya berapa?
Jadi bedanya sangat jelas. Solusi lama membantu mencari tempat, rantau ready membantu mengambil keputusan hidup. Setelah target dan positioning jelas, baru saya memilih platform. Saya tidak ingin hadir di semua platform hanya supaya terlihat banyak. Saya pilih berdasarkan fungsi. TikTok berfungsi untuk awareness. Kontennya berupa video pendek, edukasi, storytelling, pengalaman anak rantau, hook cepat, dan user-generated content. Kemudian Instagram untuk trust dan consideration. Di sini formatnya bisa carousel, checklist, reels, testimonial, mini guide, atau visual tentang perbandingan biaya kota. Dan Google Search untuk high intent. Karena orang yang sudah mengetik biaya hidup Jakarta mahasiswa atau kos dekat kampus sudah jauh lebih dekat dengan keputusannya. Jadi sederhananya, TikTok membuat orang sadar akan adanya masalah, Instagram membangun kepercayaan, Google menangkap orang yang sudah mencari solusi. 4. Konten pilar utama. Kalau platform sudah dipilih, kontennya juga tidak boleh hanya berisi promosi aplikasi. Saya membuat 4 konten pilar. Pertama, panduan rantau. Isinya checklist pindahan, dokumen, barang wajib, sampai kesalahan yang sering dilakukan perantau baru. Kedua, budget dan kota. Misalnya, simulasi biaya hidup Jakarta dibanding Bandung atau Yogyakarta. Ketiga, area insight. Misalnya area mana yang dekat dengan kampus tetapi tetap terjangkau, akses transportasinya bagaimana, dan fasilitasnya sekitarnya apa aja. Dan keempat, cerita pengguna. Konten pengalaman, testimoni, before after keputusan, atau user generated content. Prinsipnya sangat sederhana. Bantu dulu, jual kemudian. Karena kalau akun hanya bicara soal produk, orang belum tentu tertarik. Tetapi kalau konten yang menyelesaikan masalah mereka, trust akan terbentuk lebih dahulu. Berikut adalah konten kalender selama 1 minggu. Supaya strategi kontennya konkret, saya buat contoh jadwal 1 minggu. Senin, kita mulai dengan konten edukatif, 5 biaya tersembunyi saat pindah kota. Selasa, berupa carousel, checklist, pindah kota pertama kali. Rabu, konten perbandingan, lebih baik kos dekat kampus atau dekat transportasi. Kamis, storytelling tentang kesalahan memilih kos dan pelajaran yang bisa diambil. Jumat, ada sesi live Q&A tentang biaya hidup kota tujuan. Sabtu, kita memanfaatkan artikel SEO. Misalnya, biaya hidup mahasiswa di 5 kota. Dan Minggu, masuk ke retargeting. Menawarkan trial premium 7 hari, jadi ada ritmenya. Kita tidak langsung menjual, kita mulai dari edukasi, interaksi, pencarian, kemudian barulah konversi. Sekarang saya hubungkan semuanya ke customer journey. Tahap pertama adalah awareness. Audiens menemukan video TikTok, Reels, atau cerita tentang pengalaman rantau. CTA-nya ringan saja. CTA ini maksudnya call to action atau kata-kata yang biasa digunakan untuk mengkonversi audiens menjadi user. Cek biaya kotamu. Nah, contohnya. Kemudian masuk ke consideration, mereka mulai menggunakan quiz area, membaca carousel perbandingan, atau membuka landing page. CTA-nya, lihat rekomendasi. Tahap ketiga adalah conversion. Di sini kita mulai menawarkan trial premium, konsultasi AI, atau voucher partner. CTA-nya mulai paket siap rantau. Dan terakhir, retention. Setelah pengguna pindah, aplikasi masih relevan melalui reminder, komunitas, maupun program referral. Jadi funnelnya bukan lihat iklan langsung bayar, tetapi edukasi, bantu mengambil keputusan, baru tawarkan pendampingan premium. Dari iklan yang diberikan pada soal, saya memilih TikTok Ads dan Google Ads. Kenapa dua ini? Karena mereka bekerja pada dua momen psikologis yang berbeda. TikTok Ads saya gunakan pada awareness. Formatnya video 15-30 detik. Target usia 18-30 tahun dengan minat seputar kampus, karir, kos, dan pindahan. Hooknya misalnya, jangan pindah kota sebelum cek biaya ini. Nah, KPI utamanya
reach, view rate, engagement, dan landing page click, sedangkan Google Search Ads digunakan untuk high intent, misalnya keyword, biaya hidup Jakarta mahasiswa, atau kos dekat kampus, atau biaya pindah kos. Jadi kalimat sederhananya, TikTok menciptakan kebutuhan, Google menangkap orang yang sudah mencari solusi. Berikut supaya tidak hanya teoritis, saya buat contoh materinya. Untuk TikTok, video dibuka dengan mahasiswa yang sedang panik melihat koper dan persiapan pindahan. Lalu muncul biaya yang sering tidak dihitung, kos, makanan, transportasi, deposit. Kemudian rantau ready AI muncul dan menunjukkan simulasi biaya serta rekomendasi area. Kopinya, rantau jangan modal nekat, cek dulu biaya dan area terbaikmu. CTA-nya mulai gratis. Untuk Google Search, headline-nya harus jauh lebih langsung. Contohnya, hitung biaya hidup kota tujuan, asisten AI untuk calon perantau, cek area terbaik sebelum pindah. Karena di Google kita tidak perlu terlalu banyak storytelling. Orangnya sudah punya masalah. Kita tinggal menunjukkan bahwa kita punya jawabannya. Strategi digital tidak cukup hanya terlihat menarik. Harus ada target angka. Untuk 3 bulan pertama, target saya adalah 350.000 reach dan 700.000 impression. Kemudian engagement rate sekitar 5%. Follower growth sekitar 7.500 akun. Website traffic ditargetkan 18.000 kunjungan. Dari situ kita mengejar sekitar 1.500 leads. Conversion rate targetnya sekitar 6%. Dan revenue projection sekitar 43 juta rupiah. Perlu saya tekankan, ini merupakan target awal, bukan klaim hasil aktual karena produknya memang fiktif. Tujuan 3 bulan pertama bukan langsung mengejar profit sebesar-besarnya. Yang ingin divalidasi adalah apakah audiens tertarik, apakah mereka mau mencoba, dan apakah sebagian bersedia menjadi pengguna premium. Estimasi anggaran untuk digital marketing. Untuk menjalankan strategi selama 3 bulan, saya membuat estimasi total anggaran sekitar 30 juta rupiah. Porsi terbesar adalah paid ads, 12 juta, karena kita perlu menguji TikTok dan Google untuk mengetahui channel mana yang paling efisien. Kemudian produksi konten sekitar 8 juta, kreator atau user generated content sebesar 5 juta, karena cerita pengguna sangat penting untuk membangun trust. Tools dan analytics sekitar 2 juta, dan promo launch sekitar 3 juta rupiah untuk voucher trial, referral, dan micro rewards. Kenapa paid ads dan produksi konten mendapatkan porsi terbesar? Karena di tahap awal, dua hal itulah yang paling cepat menguji pasar. Apakah pesannya menarik dan apakah orang benar-benar mau mengambil tindakan? Sebagai kesimpulan, strategi Rantau Ready berdiri di atas 3 hal. Pertama, produknya. Bukan marketplace hunian, tetapi asisten virtual yang membantu biaya, area, checklist, dan adaptasi. Kedua, strateginya. Organic content digunakan untuk edukasi dan trust. TikTok Ads untuk awareness, dan Google Ads untuk menangkap high intense audience. Dan ketiga, target pasarnya. Mahasiswa dan pekerja muda yang akan merantau ke kota pendidikan maupun pusat kerja. Menurut saya, kekuatan dari konsep ini justru berasal dari kebutuhan yang sangat sederhana tetapi nyata. Orang yang pindah kota tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, mereka membutuhkan keyakinan bahwa keputusan mereka itu masuk akal. Itulah value yang ingin dibangun oleh Rantau Ready AI. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.